Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka dalam rekam horor. Di rekor kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari narasumber, yaitu serangan goib saingan dagang. Untuk kalian yang belum subscribe, like, komen channel ini agar channel ini lebih berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari AK Misteri. Dan bagi kalian yang ceritanya ingin dibawakan oleh AK Misteri, bisa mengirimkan melalui admin yang sudah dicantumkan di deskripsi. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Untuk toko dan tempat saya samarkan demi menjaga privasi narasumber. 2016, Eko memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya setelah 5 tahun merantau ke pulau seberang. Eko yang kampung halamannya berada di Jawa Tengah berniat ingin membuka usaha mie ayam dan bakso. Eko pun sudah membicarakan perihal niatnya tersebut kepada istrinya. "Dek, aku jadi keluar kerja dan besok aku pulang," ucap Eko di telepon. "Emang kamu sudah mantap dengan pilihan kamu, Mas?" jawab Rina, istri Eko. "Insya Allah sudah, Dek. Aku juga sudah memikirkan juga untuk masa depan Rania. Dan aku sudah yakin jika nanti usahaku pasti berhasil. Toh, aku juga kasihan sama Rania yang selalu jauh dari ayahnya," ucap Eko lagi. "Ya sudah, Mas, kalau keputusanmu seperti itu, aku dukung saja," ucap Rina. Dan setelah percakapan itu, mereka mematikan teleponnya. Singkatnya, Eko yang sudah berada di rumahnya dan sudah mempersiapkan segala peralatan dan bahan untuk membuka usaha mie ayam dan baksonya itu. Tempat usaha Eko ini berada di tempat yang strategis karena dekat dengan persimpangan jalan yang mana selalu ramai orang berlalu lalang. Dan benar saja, Eko yang pandai melihat peluang untuk membuka usaha mie ayam dan baksonya itu pun langsung ramai pelanggan setelah beberapa hari buka. Memang di tempat itu cuma ada 2 yang buka usaha itu. Satunya tempat Eko dan satunya lagi cukup jauh dari tempat Eko, sekitar 300-400 meter. Selain tempatnya bersih, mie ayam dan bakso Eko pun rasanya enak. Hal itu membuat pelanggan Eko semakin betah. Karena itu membuat Eko dan Rina semakin bersemangat untuk berjualan. Tak sampai sore, stok dagangannya Eko yang hanya sedikit sudah habis sebelum asar karena memang Eko dan Rina tidak mau menyetok banyak karena memang baru buka beberapa hari. "Alhamdulillah ya, Dek. Hari ini dagangan kita habis sebelum asar," ucap Eko saat sedang merebahkan dirinya di kamar. "Iya, Mas. Alhamdulillah, baru beberapa hari buka dagangan kita sudah seramai ini," jawab Rina sambil mengelus kening putrinya yang sedang tertidur. "Bagaimana kalau kita nambah dagangan kita, Dik? Kita juga jual es kelapa," usul Eko. "Ide bagus itu, Mas. Lagian minuman kita cuma ada es teh dan es jeruk," jawab Rina. 2 hari setelah itu, Eko dan Rina membuka warungnya itu ditambah menu es kelapa. Dan benar saja, semakin ramai pelanggan yang datang.
Ramainya pelanggan Eko dan Rina itu pun terus berlanjut hingga beberapa bulan. Di bulan keempat, setelah mereka membuka usahanya itu, Rina mendapati hal ganjil saat memasak ayam untuk dijadikan mie ayam. Ayam yang Rina masak dari jam 9 sampai jam 12 tiba-tiba mengeluarkan busa dan berbau busuk. Rina yang kaget pun memanggil suaminya. "Mas, sini sebentar coba. Masa ayamnya aku masak berbusa dan baunya busuk pula?" ungkap Rina. "Coba aku lihat, Dek." "Iya ya, kok bisa berbusa gini? Mungkin kamu milih ayam yang jelek, terus masih panas, kamu tutup. Makanya jadi berbusa dan bau kayak gini." Eko masih berpikir positif. "Ah, enggak kok Mas. Aku beli di pasar masih seger-seger," sangkal Rina. "Ya sudah, gak usah difikirkan. Kita masak ayam lagi aja," ajak Eko. Rina pun hanya mengangguk, tetapi masih merasa heran karena kejanggalan tadi. Kejadian itu terus-menerus terjadi hingga 4 hari. Setiap ayam pertama yang dimasak pasti berbau busuk dan berbusa. Tak hanya itu, kejadian aneh yang mereka alami, yaitu Rina yang sering melihat ular di ruko dan di rumahnya semenjak mereka menemukan kejanggalan pertama. "Ah, tolong ada ular!" teriak Rina yang berada di kamar. Eko yang sedang bermain dengan Raninya di ruang tamu pun langsung ke kamar karena mendengar teriakan Rina. "Kenapa, Dek, teriak-teriak?" tanya Eko. "Mas, ada ular di kamar Rob. Warnanya hitam pekat. Tadi di pojok sana, terus ke kolong," jawab Rina sambil menangis. Karena memang Rina paling takut akan hewan itu. "Coba, mana Mas lihat?" Iya Dek, itu ularnya ada di kolong. Cepat, kamu ambil kayu," pinta Eko. Rina yang datang membawa kayu pun langsung menyerahkannya pada Eko. Dan Eko pun langsung mengusir ular itu menggunakan kayu. Tapi anehnya, ular itu langsung seakan tahu arah jalan keluar menuju pintu depan. "Aneh, ular kok bisa tahu jalan keluar tanpa panik?" gumam Eko sambil melihat ular itu pergi. "Mas, apa sudah pergi ularnya?" tanya Rina yang membuat Eko sedikit kaget. Bikin kaget saja kamu, Dek. Sudah, itu ularnya sudah pergi." "Mikirin apa toh, Mas? Kok sampai kaget gitu?" tanya Rina sambil menggendong Rania. "Itu kok aneh ularnya, kayak tahu jalan keluar. Tadi tanpa panik ularnya itu pas tadi aku mengusirnya," jawab Eko. "Ya sudah Mas, gak usah dipikirin. Yang penting ularnya sudah pergi kan," jawab Rina. "Kamu gak apa-apa, Dik?" "Aku gak apa-apa Mas, cuma takut saja tadi. Yang penting sekarang ularnya sudah pergi." Keanehan itu terjadi beberapa kali. Tak hanya di rumah, di warung Eko pun beberapa kali ada ular. Tapi
yang melihat pertama pasti istrinya itu. Eko pun bercerita pada orang tuanya perihal keluh kesahnya tentang kejanggalan yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kayak gitu Bu ceritanya. Aneh kan? Masa tiba-tiba ayam yang baru mateng bisa berbusa dan bau busuk? Ditambah lagi selalu ada ular di rumah ataupun di warung, ungkap Eko pada orang tuanya. Ibu ada kenalan orang desa sebelah, namanya Mbak Dikin. Coba aja kamu ke sana, siapa tahu bisa bantu kamu, ucap orang tua Eko. Oke Bu, coba besok tak ke sana, jawab Eko. Singkatnya, Eko pun pergi ke rumah Mbak Dikin dan bercerita masalah usaha Eko. Mbah, saya kesini mau tanya masalah usaha mie ayam saya. Kenapa setiap ayam yang pertama saya masak pasti berbusa dan baunya busuk? Terus ada beberapa kali penampakan ular di rumah atau pun di warung. Tanya Eko yang sudah ada di rumah Mbak Dikin bersama Rina. Sedangkan Rania dititipkan di rumah ibunya Eko. Dari yang Mbak lihat, warungmu itu ada yang jahil. Sebelumnya warungmu itu rame kan? Ada yang tidak suka dengan ramenya warungmu. Oh, begitu toh Mbah. Kalau bisa dibakari saja Mbah, gimana? Mbah tidak usah membalasnya, ucap Eko pada Mbak Dikin. Begini Le, Mbah tidak sanggup karena ilmu yang mengirimkan gangguan ke warungmu itu lebih besar daripada ilmu Mbah. Jadi Mbah tidak mau ambil risiko, ungkap Mbak Dikin dengan sedikit kecewa karena ucapan Mbak Dikin. Eko pun memutuskan untuk menyudahi saja pertemuan dengan Mbak Dikin. Baik Mbah, kalau Mbah tidak mampu, tidak apa-apa. Iya, lebih baik kamu mengalah, pindah ke tempat baru saja, saran Mbak Dikin pada Eko. Iya Mbah, saya bicarakan dulu sama istri saya. Kalau begitu, saya pamit Mbah. Eko pun pamit dari rumah Mbak Dikin. Dan sesampainya di rumah Eko pun berunding dengan istrinya bersama orang tuanya. Bu, tadi aku sudah bertemu dengan Mbak Dikin, tapi beliau tidak sanggup melawan orang yang usil sama aku dan malah menyarankan buat aku pindah saja. Eko sama Rina juga sudah setuju Bu sama usul Mbak Dikin. Kalau menurut Ibu bagaimana? Tanya Eko kepada ibunya itu. Kalau menurut Ibu lebih baik kamu cari tempat usaha baru saja Le, jawab ibunya Eko. Enggak Bu, kalau gitu tak cari tempat baru saja besok, ucap Eko. Di sini Eko bercerita kepada Rina bahwa dia bimbang mau melanjutkan usahanya atau tidak. Karena di satu sisi modal jualannya hanya cukup untuk bertahan 1,5 bulan lagi. Di sisi lain, dia juga takut kalau nantinya di tempat baru ada yang usil. Sedangkan kalau untuk kebutuhan rumah tangga masih bisa bertahan hingga 6 bulan ke depan. Eko pun sempat terbesit pikiran untuk kembali lagi kerja
di pulau seberang. Walaupun resikonya waktu bersama keluarganya berkurang. Namun Rina mencoba untuk menguatkan tekad Eko untuk tetap buka usaha. Rina pun juga kasihan dengan Rania yang setiap ayahnya berangkat ke pulau seberang itu selalu menangis tak mau ditinggal oleh bapaknya. Butuh beberapa bulan untuk Eko memantapkan diri lagi untuk buka usahanya. Dan akhirnya setelah 5 bulan dia membuka kembali usaha mie ayam dan baksonya itu, tetapi di tempat yang berbeda. Kali ini Eko dan Rina membuka usahanya di dekat alun-alun, akan tetapi tidak menyewa ruko seperti dulu. Dia pun membangun tenda seperti pedagang kaki lima yang lainnya. Dia pun meminta kepada Mbah Dikin untuk membagari usahanya dengan pagar gaib agar kejadian seperti dulu tidak terulang kembali. Eko pun mendatangi kediaman Mbah Dikin. "Mbah, saya kesini tujuannya mau minta usaha saya agar dipagari, Mbah. Soalnya saya sudah pindah tempat dari yang dulu," pinta Eko pada Mbah Dikin. "Iya, Le, Mbah paham. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Namanya kamu sedang berada di dunia usaha. Semua orang akan melakukan apapun untuk menghancurkan saingannya jika terlihat lebih sukses. Sudah banyak yang kesini, Le, untuk meminta pagar. Tapi kalau disuruh membalas perbuatan orang, si Mbah tidak mau. Karena itu sama saja kita seperti orang yang usil terhadap kita. Besok kita ke tempat usahamu, Mbah akan kasih pagar agar usahamu tidak diganggu orang, Le," ucap Mbah Dikin. "Nggih, Mbah, matur suwun. Kalau gitu saya dan istri saya tak pamit pulang, Mbah," ucap Eko yang langsung pamit pulang. Keesokan harinya, Mbah Dikin dan Eko melakukan pemagaran gaib di tempat Eko berjualan. Dan setelahnya, Eko dan Rina membuka usaha mie ayam. Usaha Eko dan Rina pun ramai karena memang pelanggan Eko sudah banyak dan sering menanyakan kapan buka kembali warung mie ayamnya. Walaupun sekarang jarak dari tempat yang dulu lumayan jauh, tetapi pelanggan Eko masih tetap sama ramainya dengan yang dulu. Karena memang mie ayam buatan Eko dan Rina terkenal enak. Singkatnya, Eko dan Rina sudah 1 tahun berjualan di tempat yang baru itu dan selalu ramai, walaupun sesekali sepi sampai Eko pun melupakan niatnya yang sempat terpikir untuk kembali kerja di pulau seberang. Sekarang Eko dan Rina pun sudah mempunyai 2 orang karyawan karena ramainya pelanggan. "Alhamdulillah ya, Mas. Tempat kita sekarang ternyata jauh lebih ramai daripada yang dulu. Sampai kita sekarang sudah punya karyawan," ucap Rina saat mereka sudah berada di rumah. "Iya, Dek, alhamdulillah. Itu semua juga berkat doa kamu. Semoga saja kejadian yang dulu tidak terulang ya, Dek," jawab Eko yang sedang memangku putri kecil mereka. "Ya sudah, Dek, ayo kita tidur. Besok aku harus bangun pagi
untuk belanja kebutuhan warung ke pasar. Ajak Eko pada Rina karena jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Ayo mas, besok aku juga harus nganter Rania ke sekolah, jawab Rina. Keesokan harinya di warung mie ayam, Eko dan Rina sedang sibuk-sibuknya melayani pelanggan. Tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan pelanggan. Mas, sini sebentar coba, ucap salah satu pelanggan yang memanggil karyawan Eko. Iya mbak, ada apa ya? Jawab karyawan yang bernama Rangga. Ini maksudnya apa ya? Kelapa sudah basi, kok dikasih ke saya? Ucap pelanggan perempuan yang diperkirakan berumur 40 tahun itu. Ah, masa sih bu, basi? Mana saya lihat sebentar bu. Ucap Rangga yang merasa heran dengan perkataan ibu itu. Iya basi, kok bisa ya? Padahal baru saja dibuka, gumam Rangga dalam hati. Iya bu, ini basi. Tapi beneran, saya baru saja membukanya bu. Gini aja, ibu mau saya buatkan lagi minumannya, ucap Rangga. Ada apa ini enggak? Tanya Eko saat mendengar keributan. Mas, kalau kelapa sudah lama ya jangan dijual lah. Kelapa basi kok dijual, ucap pelanggan Eko lagi. Aduh, saya minta maaf bu, tapi saya yakin kalau kelapa yang saya jual itu masih segar bu. Baru kemarin saya beli dari tetangga saya. Gini saja, ibu mau diganti lagi minumannya apa mau dikembalikan uangnya bu? Ucap Eko yang sama kagetnya dengan Rangga. Mendengar kegaduhan itu, semua pelanggan langsung pada mengecek minumannya. Tapi cuma ibu tadi yang minumannya basi. Kok bisa ya mas Eko? Lawong tadi sampean lihat sendiri kan aku baru buka kelapanya, tanya Rangga pada Eko. Wis, gak usah dipikir, kamu lanjut aja kerjanya yuk, jawab Eko. Tiba-tiba ada yang berteriak memanggil nama Eko dari luar warung. Le, Eko, teriak Badikin. Eko nang de, ucap pria 60 tahun itu pada Rangga. Di dalam bah ada apa? Belum selesai Rangga berbicara, Badikin langsung masuk ke dalam, membuat pelanggan Eko melihat ke arah Badikin. Wonten napa mbah? Kok ngos-ngosan gitu jenengan? Tanya Eko heran melihat Badikin. Le, ayo metu, Simbah harap ngomong, ajak Badikin sambil mengatur napas. Sik to mbah, ono apa? Wis, ayo metu melu Simbah harap ngomong penting, ucap Badikin sambil menarik tangan Eko keluar dari pintu dapur. Mereka menuju rumah Eko, yang mana Eko belum sempat berpamitan kepada istrinya saat diajak pergi oleh Badikin. Sesampainya di rumah Eko, Badikin langsung berterus terang. Le, aku kecolongan. Ono sing nyerang kue meneh. Mesti daganganmu ono masalah mau. Cerita
Mbah Dikin membuat Eko terkejut. Masalahnya, Eko juga merasa heran dengan kejadian tadi. Enggak, Mbah, mau ada kejadian kelapa yang baru tak buka tiba-tiba basi, Mbah, ucap Eko. Ngapurane Simbah le, Simbah wis ra kuat nahan serangan iki. Ket wingi akeh serangan saka njaba, tapi Simbah sudah berusaha semampu nih Simbah akhirnya jebol mergo Simbah ora kuat. Astagfirullahaladzim. Nggih, Mbah, mboten napa-napa. Yuk sakniki kula kudu pripun, Mbah? Ucap Eko yang gelisah sekaligus takut akan terjadi sesuatu. Ngene wae li, kowe saiki tutupono warungmu, soale iki luwih dahsyat serangane daripada sing biyen. Terus golek ono wong sing luwih pinter saka Simbah. Saran Simbah Dikin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Aka Misteri. Dan saya Aka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.